Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maulina Nur. Lalu dengan dua rekan saya, yaitu Kevin Kigan dan Salsa Raisya, di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait link power budget dan rise time budget sebagai syarat pemenuhan tugas besar dari mata kuliah SKO. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kevin. Untuk di sini akan menjelaskan skema rute lokasi jaringan fiber optik point to point. Untuk mapsnya mengambil dari rumah saya dari STO Telkom Lumajang ke ODP terdekat yaitu Perumahan Kunir Asri Lumajang dengan jarak 11 km. Di sini untuk link power budgetnya, untuk penjelasannya sendiri, link power budget adalah estimasi kebutuhan daya yang diperhitungkan untuk memastikan level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan level threshold atau daya minimum. Untuk rumus daya yang diterima oleh detektornya bisa dilihat di layar. Di sini untuk rise time budgetnya, penjelasan rise time budget sendiri adalah metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi serat optik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Untuk rumus rise time sistemnya bisa dilihat di layar lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Salsa Raisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi perencanaan komunikasi P2P Link STO Telkom Lumajang sampai Perumahan Kunir Asri. Nah, di sini kami menggunakan kabel fiber optiknya itu G652 SISM, di mana untuk link jaraknya itu 11 km, yaitu daerah STO sampai ODP-nya. Atenuasi serat optiknya 0,35 dB, dispersi materinya 3,5 mikrosecond, hasilnya 2 km. Untuk TX-nya itu untuk PTX 5 dBm, untuk TTX 35 PS, lebar spektralnya 1 nanometer, bitrate-nya itu 2400 Mbps, modulasi NRZ-nya itu 0,7 NRZ, modulasi RZ-nya 0,35 RZ, rise time-nya 35 mikrosecond, untuk TRX-nya 35 picosecond, sensitivitasnya minus 25,8 dBm, dan untuk channel attenuation specification-nya itu jumlah konektornya ada 4, konektor peredamnya 0,5 dB per kilometer, jumlah sambungannya ada 5, sambungan redaman 0,1 dB, margin system 3 dB, kabelnya itu ada 96 core, dan jenis pemasangannya itu duct dan aerial. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan link power budget dengan cara pertama kita akan menentukan splice N-nya terlebih dahulu. Di mana untuk rumus splice N-nya sendiri yaitu L besar dibagi L kecil dikurang 1. L besarnya itu yaitu jarak dari STO ke ODP-nya yaitu 11 km, dan L kecilnya itu adalah hasilnya yaitu 2. Nah, setelah dihitung ada 4,5 atau sekitar ada 5 splice. Nah, selanjutnya kita akan menghitung alfa total di mana rumusnya sudah tertera, dan setelah kita hitung totalnya ada 7,45 dB. Dan untuk langkah terakhir yaitu kita akan menentukan terlebih dahulu nilai PRX. Setelah kita hitung ada minus 2,45 dBm. Nah, untuk syarat link power budget terpenuhi itu adalah nilai PRX harus lebih besar dari sensitivitas. Maka dapat disimpulkan untuk link power budget yang sudah kami teliti pada saat ini sudah memenuhi karena PRX-nya itu lebih besar dari sensitivitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rise power budget. Nah, jadi rise power budget sendiri ini adalah untuk menentukan batasan atau batas dispersi dari sebuah sambungan serat optik. Nah, di sini kami sudah memaparkan 3 rumus yang harus dihitung terlebih dahulu. Di sini ada yang rumus pertama itu adalah TIMAT. Nah, rumusnya adalah D dikali L dari to dan lambda, dan akhirnya
akan dimasukkan nilai yang sudah kami dapatkan dari data, yaitu 3,5 dikali 11 dan dikali 1, sehingga hasilnya adalah 38,5 pikosecond. Lalu selanjutnya kita akan menghitung tesis yang rumusnya sudah dipaparkan di sini, lalu kami masukkan juga angkanya, sehingga mendapatkan hasil 62,708 pikosecond. Dan yang terakhir, kami juga menghitung TB ya, dengan rumus 1 dibagi bitrate. Nah, akhirnya kami mendapatkan hasil 417 dikali 10 pangkat min 12. Setelah mendapatkan 3 hasil dari rumus yang sudah dituliskan di atas, akhirnya kami harus menghitung dan menyocokkan kondisi dari pertama NRZ dan yang kedua dari sisi RZ. Dari sisi NRZ, kami mendapatkan hasil yaitu 62,708 pikosecond betul adanya lebih kecil dari 291,667 pikosecond. Sehingga hasil yang kami dapatkan ini sudah memenuhi. Lalu dari sisi RZ, kami juga memasukkan hasil ke dalam persamaan, yaitu 62,708 pikosecond betul adanya lebih kecil dari 145,833 pikosecond, sehingga hasil yang kami hitung sudah memenuhi syarat. Nah, lalu setelah mendapatkan dua persamaan tersebut, kami menyocokkan dengan kondisi yang harus dipenuhi untuk rise time budget. Nah, untuk rise time budget ini akan terpenuhi jika rise time sistemnya lebih kecil dari degradasi transition time. Nah, dari hasil di atas sudah menunjukkan bahwa rise time budgetnya sudah terpenuhi, yaitu nilai rise time lebih kecil. Dan hasil yang didapatkan dari rise time budget adalah 6 dikali 894 dan 11. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil dari perhitungan, kita dapat simpulkan bahwa simulasi instalasi jaringan fiber optik pada perumahan Kunir Asri Lumajang bisa dilakukan karena hasil perencanaan dan analisis link power budgetnya menunjukkan daya yang sampai di penerima sebesar min 2,45 dBm. Lalu sensitivitasnya sebesar min 28 dBm. Sedangkan untuk rise time budgetnya menghasilkan nilai dispersi sistem yang masih di bawah nilai NRZ dan di bawah nilai RZ, yaitu sebesar 62,708 pikosecond. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.